Cuaca ekstrim melanda Sukabumi mengakibatkan banjir dan longsor di beberapa kecamatan. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menilai status bencana nasional di Sumatera segera diberlakukan. Berburu asin jambal roti, oleh-oleh khas Pangandaran jadi primadona wisatawan. Selamat pagi saudara, selain ketiga informasi utama tadi, kami masih memiliki informasi menarik lainnya. Saya Fida Alatas akan menemani Anda dengan berita independen terpercaya. Kita simak Kompas Pagi selengkapnya. Saudara, cuaca ekstrim yang melanda wilayah Sukabumi mengakibatkan banjir dan longsor di beberapa kecamatan di kota Sukabumi. BPBD Kota Sukabumi mencatat ada 15 titik bencana, seperti di Kelurahan Selabatu, Kecamatan Cikole, yakni banjir limpasan yang berdampak pada 11 rumah. Hujan deras dengan intensitas tinggi yang terjadi sejak siang hari hingga sore mengakibatkan banjir di beberapa titik. Bahkan terlihat dalam rekaman video warga, seorang pengendara motor sempat terjatuh dan terbawa akibat derasnya banjir limpasan ke jalan raya. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sukabumi mencatat ada 15 titik banjir limpasan dan longsor. Bencana banjir yang berdampak pada 11 rumah dengan ketinggian air mencapai 60 cm. Luapan banjir yang merata ini akibat aliran sungai meluap dan saluran air warga tersendat akibat sampah. Selain bencana banjir, hujan deras yang mengguyur kota Sukabumi juga membuat sejumlah titik diterjang longsor. Pas hujan kan jam 12 lebih. Besar jam 1 lebih baru air naik. Kira-kira tingginya berapa senti, Pak? Ini ada 50 sentian ya? Ya 50-60 lah. Oh, 60 senti. Jadi barang Bapak nggak ada yang bisa diselamatkan, Pak? Kalau barang sih, ya kalau rapot ini Pak, gimana ya, kursi gitu kan, tempat tidur susah. Kalau TV kan di atas, elektronik mah di atas. Sementara itu, petugas BPBD Kota Sukabumi, Sam'an Halomon Lubis, mengatakan akibat hujan deras ini mengakibatkan 15 titik banjir dan longsor. Saat ini penanganan terus dilakukan oleh petugas BPBD, PMI Kota Sukabumi, dan relawan gabungan. Masih dari grup WhatsApp Tanggap Bencana ada 15 titik, ya terutama ini yang kita lakukan evakuasi di Kelurahan Selabatu, RT 5. RW 3 yang terdampak cukup parah. Sisanya kita lagi menyebar tim ke beberapa lokasi. Ini akibat limpasan atau air seperti apa? Dari mana ini air? Ini sebetulnya limpasan dari saluran drainase dan kemungkinan ini tidak ada resapan air. Jadi air tergenang memasuki kurang lebih 8 rumah. Di sini? Ya, 8 rumah. Warga diimbau untuk tetap waspada karena cuaca ekstrim masih terjadi di wilayah Sukabumi. Andris Muhtar, Kompas TV, Sukabumi, Jawa Barat. Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat melakukan penebangan pohon di pinggir jalan di sejumlah titik di jalur provinsi yang menghubungkan Kabupaten Garut dan Bandung. Hal ini dilakukan demi keselamatan pengendara, mengantisipasi pohon tumbang selama musim hujan. Penebangan pohon ini dilakukan pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Dinas Bina Marga yang berkoordinasi dengan Forum Lalu Lintas Kabupaten Garut. Guna menjaga keselamatan para pengendara yang melintas di sejumlah ruas jalan utama penghubung Garut dan Bandung, seperti di kawasan Lebak Jero, Kadungora, hingga perbatasan Garut-Bandung.
Penebangan pohon dilakukan terhadap pohon yang berpotensi tumbang dan membahayakan pengguna jalan. Kegiatan untuk hari ini adalah penebangan ranting-ranting pohon maupun pohon yang dipandang dapat membahayakan pengguna lalu lintas supaya pengguna jalan itu nantinya dalam keadaan aman dan nyaman. Berapa titik Pak semuanya? Untuk di ruas batas Bandung Garut ini kemungkinan ada di 3 titik di sepanjang batas Bandung Garut sampai dengan Ciunik. Menjelang Natal dan Tahun Baru, Satlantas Polres Garut dan Dinas Perhubungan melakukan pengecekan jalur nasional Limbangan. Jalur ini menjadi prioritas akibat sering terjadi kemacetan. Pengecekan jalur di sepanjang Jalan Nasional Limbangan yang menghubungkan Garut dengan Tasikmalaya dan Jawa Tengah ini dilakukan menjelang Natal dan Tahun Baru. Di jalur Limbangan ini terdapat beberapa hambatan yang bisa mengganggu kelancaran lalu lintas, mulai dari aktivitas pasar Limbangan, pasar Lewo, pasar Bandrek, hingga kawasan industri Pratama. Selain itu, keberadaan sejumlah persimpangan jalan seperti pertigaan menuju Lewi Goong, parkir sembarangan angkutan umum turut menyumbang kemacetan di jalur Limbangan. Petugas akan melakukan rekayasa kanalisasi dan pemasangan barrier di sejumlah titik lokasi trouble spot. Ya, hari ini kita akan petangkan bersama tim Polres. Mudah-mudahan kita ada rekayasa lintas yang bisa dimanfaatkan untuk lancar lalu lintas. Yang pertama, yang kedua juga kita akan melakukan upaya rekayasa dalam bentuk merekayasa dengan memasang ya lampu berdasarkan arahan Polres. Ya, itu. Memang selama ini solusinya gimana Pak? Ya, solusinya seperti ini. Memang ada kemacetan beberapa titik. Yang pertama di Limbangan ya, terutama di tempat pasar Limbangan. Itu menjadikan bright spot, tapi hari ini kita akan coba petangkan, mudah-mudahan masyarakat pada saatnya nanti Nataru lancar lah. Pengecekan juga dilakukan Satlantas Polres Garut di jalur wisata Kadungora hingga Tarogong. Untuk mengantisipasi kemacetan, polisi akan melakukan rekayasa lalu lintas dan pemasangan barrier. Pengecekan jalur wisata di sepanjang jalan Kadungora hingga Tarogong ini dilakukan sebagai bukti keseriusan unsur Forkopimda menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru. Jalur wisata ini sekaligus menjadi jalan alternatif bila jalur nasional Limbangan terjadi kepadatan arus lalu lintas. Sehingga jalur ini tak luput dari perhatian petugas, terlebih jalur wisata ini biasa dilintasi pengunjung yang hendak berkunjung ke objek wisata Cipanas, Gunung Papandayan, Taman Air Puncak Derajat, hingga menuju pantai selatan dan objek wisata lainnya. Selain penerangan jalan umum, titik-titik kemacetan seperti persimpangan Jalan Baru Kadungora, Tutugan Leles, dan Simpang Gobing pun menjadi prioritas di jalur ini. Ini sudah melaksanakan kegiatan evaluasi didampingi juga dari PUPR Provinsi maupun Kabupaten, khususnya untuk jalur wisata dari mulai Kadungora, Leles sampai dengan Tarogong. Tadi juga bisa dilihat bahwa sana persiapan-persiapan dari Kabupaten Garut sudah betul-betul mempersiapkan untuk nanti mengantisipasi kegiatan libur Natal dan Tahun Baru. Maksudnya seperti apa? Ya, evaluasi tentunya dari kami dari Satlantas, gabungan dari pemerintah daerah, tentunya kami mempersiapkan dari sarana-prasarana dan pergelaran personil dan mengantisipasi beberapa titik rawan kemacetan maupun rawan bencana. Saudara Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto menilai status bencana nasional di Sumatera segera diberlakukan. Hasto menegaskan pentingnya langkah serius untuk menangani bencana ekologis yang terus terjadi di berbagai wilayah di Indonesia. Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto pada Minggu siang membuka dan memberikan pengarahan pada konferensi daerah PDIP Jawa Barat di Kota Bandung. Dalam pidatonya, Hasto juga menyinggung bahwa bencana bukan terjadi secara mendadak, melainkan akibat kebijakan yang tidak terkendali, khususnya terkait alih fungsi lahan dan pembiaran praktik ilegal logging.
Fenomena kayu-kayu hanyut yang terlihat saat bencana menurutnya menjadi bukti ada aktivitas penebangan yang tidak wajar. Hasto menyoroti bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat yang dinilai memerlukan langkah perbaikan serius secara menyeluruh. Menurutnya bencana ekologis ini terjadi karena penegakan kebijakan yang lemah sehingga alih fungsi lahan dan praktik penebangan liar terus berlanjut. Ia juga menyampaikan bahwa PDIP akan terus mendorong kebijakan yang melindungi hutan dan ekosistem, termasuk moratorium pemanfaatan kawasan hutan lindung. Ya, kita semua melakukan langkah-langkah perbaikan. Fakta-fakta menunjukkan bahwa bencana ekologis ini terjadi akibat kebijakan yang tidak terkendali di dalam alih fungsi lahan, pembiaran terhadap berbagai illegal logging. Dari kayu-kayu yang hanyut pada saat bencana banjir tersebut menunjukkan ada yang tidak beres. Inilah yang kemudian harus kita lakukan perbaikan bersama, langkah koreksi secara menyeluruh. Dari hulunya dari aspek kebijakan dan hilirnya adalah partisipasi dari rakyat untuk menjaga bumi yang kita huni bersama. Hasto menambahkan usulan penetapan status bencana nasional untuk Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat patut dipertimbangkan agar penanganannya dapat dilakukan dengan lebih terkoordinasi dan lebih cepat. Tim Liputan Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Saudara, berburu asin jambal roti oleh-oleh khas Pangandaran yang jadi primadona wisatawan. Informasi selengkapnya usai jeda. Tetaplah di Kompas Pagi. Saudara, pembangunan jembatan penghubung antara Kecamatan Wuluran dan Kecamatan Surade kini resmi dimulai. Jembatan ini merupakan instruksi langsung dari Panglima TNI menyusul putusnya jembatan lama akibat derasnya arus sungai. Kabak-Lod Maijen TNI Linno Froanto meninjau pembangunan jembatan penghubung Kecamatan Wuluran dan Kecamatan Surade. Jembatan ini merupakan akses vital bagi warga dua kecamatan untuk menjalani rutinitas setiap hari. Proses pembangunan jembatan ini menggandeng TNI sebagai pelaksana utama, melibatkan satuan dari Batalion Zeni TNI sesuai arahan Bapak Presiden dan dibantu oleh warga setempat dengan dukungan dari unsur pemerintah daerah. Jembatan ini adalah perintah langsung dari Bapak Panglima TNI yang dibangun di desa yang menghubungkan dua kecamatan, yaitu Kecamatan Wularan dengan Surade. Ini sangat penting karena apa? Kemarin sudah ada jembatan di sini, namun dengan arus yang sebesar putus, dan yang sangat nilai ekonomisnya yang kita butuhkan adalah banyaknya anak-anak kita yang melaksanakan pendidikan melintasi jembatan ini harus melepas sepatu. Dengan jembatan ini, diharapkan masyarakat lebih terbantu untuk beraktivitas tanpa khawatir akan terbawa arus sungai. Yang mana hari ini telah datang langsung menyurvei keadaan dan pembangunan yang akan dilaksanakan jembatan penghubung dua desa dan sebetulnya 3 kecamatan dan izin. Jadi di sini Mekar Mukti, desa yang sebelah itu Sirnasari, Kecamatan Surade, dan yang sebelahnya lagi itu Kecamatan Jambanggulon. Target pembangunan jembatan yang menjadi harapan bagi warga di dua kecamatan ini selesai dalam waktu 1 bulan. Andris Mutar, Kompas TV, Sukabumi, Jawa Barat. Bencana Sumatera juga berdampak pada usaha kuliner warung Aceh di Kota Bandung. Pemilik kedai menyebut pasca bencana, sejumlah bahan utama yang didapatkan langsung dari Aceh tak bisa didapatkan. Pemilik warung Aceh mengaku sejumlah bahan untuk menu khas Aceh yang dijajakan
membutuhkan rempah-rempah khas Aceh untuk sementara tidak bisa didapatkan. Hal ini akibat dampak bencana yang terjadi di Sumatera. Salah satu yang paling krusial adalah pasokan kopi untuk menu khas Aceh, seperti kopi gayo dan kopi sagar. Sedikit ada pengaruh soal rempah-rempah yang kita kirim langsung dari Aceh. Itu yang terhambat. Ya, untuk saat ini yang paling krusial bagi saya itu kopi. Itu kan yang paling banyak terdampaknya itu di Banda Meriah. Banda Meriah itu memang penghasil kopi. Jadi itu yang agak kendala. Kalau yang rempah-rempah yang lain, bumbu dapur rumah itu juga agak kendala. Hal ini membuat pengunjung yang biasa datang untuk menikmati kopi khas Aceh di kedai ini tak bisa mendapatkan kopi tersebut. Kalau nggak kopi sama mie Aceh atau ayam tangkap. Katanya kopinya kosong. Kita biasa mesti kopi canger atau kopi gayo gitu ya. Nah, kemarin katanya lagi nggak ada. Ya mau nggak mau, ya kita ngopi yang lain berarti. Sukanya emang di sini sebenarnya. Pemilik warung berharap penanganan pasca bencana di Sumatera dapat dilakukan dengan cepat, serta kondisi dan akses di sana segera membaik. Tim Liputan, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Saudara, keindahan senja kembali memanjakan mata wisatawan di Pantai Pangandaran. Cahaya jingga yang perlahan tenggelam di ufuk barat menjadi momen yang selalu ditunggu-tunggu para pengunjung. Beginilah suasana Pantai Pangandaran saat matahari mulai terbenam. Semburan warna oranye menyapu langit berpadu dengan deburan ombak yang tenang. Banyak wisatawan yang sengaja datang sore hari demi menikmati panorama sunset yang menjadi daya tarik utama pantai ini. Beberapa pengunjung bersama keluarga ataupun sahabat tampak mengabadikan momen dengan kamera ponsel, bahkan ada yang duduk santai di bibir pantai menikmati hembusan angin laut. Bagi mereka, menikmati sunset di Pangandaran bukan hanya tentang pemandangan yang indah, tetapi juga cara melepas penat dari rutinitas sehari-hari. Kan udah nggak terlalu panas, cuacanya ini udah agak enak ya, ketimbang tadi masih panas. Kalau lihat sunset itu enaknya emang sore-sore kayak gini. Kalau di Pantai Barat kan emang sunsetnya itu pemandangannya gitu. Ini kenapa memilih ke Pangandaran, Lura? Oh, Pangandaran tuh udah jadi destinasi wisata semua warga Jawa Barat ya. Kayaknya kalau belum ke Pangandaran tuh ada yang kurang gitu. Jadi emang favorit juga untuk Pangandaran. Bahkan sejumlah wisatawan dari Bandung mengaku rela jauh menempuh perjalanan 200 km lebih, memakan waktu 5 hingga 6 jam untuk sampai ke Pantai Pangandaran. Kali ini kami sedang menikmati sunset di Pangandaran. Yang sebenarnya Pangandaran itu apa ya? Pantai paling bagus mungkin ya di Jawa Barat. Sebenarnya Pangandaran tuh tempat liburan keluarga yang paling cocok, bukan dari sekedar melihat sunset, tapi sunrise juga sangat baik, sangat cocok. Kenapa memilih ke pantai ini, Pantai Barat? Nyari sunset sih, tapi saya hari ini mendung, jadi kurang puas lihat sunset. Dengan suasana alam yang menenangkan, senja di Pantai Pangandaran selalu mencuri perhatian wisatawan. Menjadi momen sederhana namun penuh kehangatan bagi siapa saja yang hadir menikmati indahnya pergantian hari. Tim Liputan, Kompas TV, Pangandaran, Jawa Barat. Pantai Pangandaran bukan hanya terkenal dengan keindahan alamnya. Daerah ini juga menjadi salah satu penghasil ikan terbesar di Jawa Barat. Dan belum lengkap rasanya berkunjung ke Pangandaran tanpa membeli oleh-oleh asin jambal roti.
Di kawasan Pantai Pangandaran, deru ombak dan aktivitas nelayan menjadi penanda hidupnya industri perikanan setempat. Asin jambal roti menjadi produk andalan. Terkenal dengan kualitas rasa yang gurih dan tekstur yang masih segar. Setiap akhir pekan, lokasi ini ramai didatangi wisatawan. Banyak yang menjadikan asin jambal roti sebagai oleh-oleh wajib saat pulang dari Pangandaran. Salah satu wisatawan dari Bandung mengaku setiap berkunjung ke Pantai Pangandaran, dirinya selalu menyempatkan membeli oleh-oleh asin jambal. Kalau ke Pangandaran nggak jajan asin jambal itu kayaknya kurang pas gitu kan, kurang komplit. Jadi khasnya kita ke Pangandaran itu oleh-oleh buat orang di rumah itu ya ikan jambal, ikan asin gitu. Kalau untuk harganya sendiri gimana? Harganya sih relatif murah ya gitu, karena mungkin di sini langsung ke nelayannya yang langsung mereka jualan, jadi nggak lewat tangan-tangan lagi. Jadi harganya kalau menurut saya cukup affordable gitu, murah. Sengaja kalau ke Pangandaran wajib lah beli jambal roti. Ini ya Bu ya? Beli berapa kilo kan? Saya 1 kilo. 1 kilo. Sama tulang jambalnya. Silakan yang mau jambal roti ya, yang mau jambal roti ada di etalase 1. Mengingat wisatawan ramai hanya di momen liburan, pedagang ikan jambal terus berinovasi. Mereka memanfaatkan media sosial untuk promosi dan penjualan online. Dengan cara ini, penjualan asin jambal tetap stabil. Bahkan, rata-rata para pedagang mengaku dapat menjual hingga 100 kg per hari, baik secara online maupun offline. Kalau online sih mulainya dari aku kuliah ya, 2017. Cuma dulu dapat satu pelanggan aja susah banget dulu. Nah, maju-majunya di online tuh setelah 2023 kemarin. Meledaklah viral di TikTok. Dari situ orderan terus. Yang dulunya 1 bulan sekarang alhamdulillah 1 bulan bisa lebih dari 1000 resi. Dengan kualitas yang terjaga dan strategi penjualan yang adaptif, asin jambal Pangandaran tetap menjadi primadona, baik bagi wisatawan maupun pelanggan dari berbagai daerah. Tim Liputan, Kompas TV, Pangandaran, Jawa Barat. Saudara, sebuah kedai kopi di Bandung menyuguhkan secangkir kopi dengan rasa mirip buah semangka. Informasinya sesaat lagi, tetaplah di Kompas Pagi. Saudara, dari olahan singkong yang dikerjakan secara sederhana di Kampung Lewo di Kecamatan Malangbong, Garut menjadi sentra cemilan tradisional yang masih eksis. Endok Lewo, jajanan tradisional warisan turun-temurun hingga kini mampu bersanding dengan cemilan-cemilan kekinian. Memasuki Kampung Lewo di Kecamatan Malangbong, Kabupaten Garut, aroma gurih jajanan tradisional seakan jadi penanda kehidupan. Inilah kampung yang dikenal sebagai sentra Endok Lewo atau emplot, camilan khas Garut, jajanan tradisional dari singkong yang sudah puluhan tahun jadi warisan turun-temurun warga di sini. Proses pembuatannya pun sederhana. Singkong sebagai bahan baku utama dikupas dan dicuci sebelum dicampur dengan tepung tapioka dan bumbu penyedap. Singkong hasil parutan dan sudah diperas ini lalu diuleni sampai kalis. Kemudian dicetak, lalu digoreng dengan api besar hingga mengembang dan renyah.
Seiring waktu, cita rasa tradisi pun beradaptasi. Kini endok lewo hadir dengan berbagai bentuk dan rasa, dari versi jadul tahun 70-an hingga gaya modern yang renyah seperti snack kekinian. Tak hanya menjadi kebanggaan warga Lewo, endok lewo juga kian digemari masyarakat luas. Rasanya yang renyah dan gurih bikin camilan ini mudah dikenali dan selalu dicari para pelanggan. Kalau saya mah mulainya tahun 90. Ini kalau cita rasa dari dari bikin gitu. Bikinnya gitu dari dulu masih ciri khasnya gitu kan manual di sini mah. Kan kalau sekarang mah udah renyah, ada yang keras. Ya disebut keras gitu ya. Sekarang keras tapi nggak sekeras dulu gitu. Seperti halnya Adinata Miharja yang jauh-jauh dari Cicalengka datang ke Garut hanya untuk membeli endok lewo langsung dari pengrajin. Waktu saya pertama kali ke sini, saya penasaran dengan rasanya, dengan bulatannya, apalagi ini cetakannya langsung dari pabriknya langsung di sini. Makanya saya niat pengen lihat ke sini gitu, membuktikan bahwa di sini benar-benar ada namanya endok lewo. Tahun 2023 menjadi titik baru bagi klaster usaha endok lewo. Melalui program BRI Klasterku Hidupku, mereka mendapat dukungan alat produksi yang mempercepat dan mempermudah proses usaha. Terima kasih sama BRI sudah memberikan bantuan untuk saya berupa perabotan dan sebagian bahan pokoknya, dan berupa uang juga sama perabotan lainnya berupa alat giling singkong, terus bisa berkembang lagi, bisa melanjutkan generasi ke berapa gitu, ke 4 mungkin kalau saya. Melalui program Klasterku Hidupku, BRI tak sekedar menyalurkan bantuan, tetapi menumbuhkan harapan. Bank BRI melihat potensi besar dari UMKM endok lewo di Garut sebagai salah satu contoh nyata usaha lokal yang mampu bertahan dan tumbuh dari kreativitas masyarakat. Produk endok lewo bukan hanya memiliki nilai tradisi dan kearifan lokal yang kuat, tetapi juga memiliki peluang pasar yang luas baik di tingkat daerah maupun nasional. Selain itu, usaha ini dikelola secara mandiri oleh warga dengan semangat gotong royong dan pemberdayaan ekonomi keluarga. BRI menilai bahwa dengan pendampingan dan bantuan permodalan yang tepat, UMKM endok lewo dapat berkembang lebih cepat, meningkatkan kualitas produk, serta memperluas jaringan pemasaran. Dari dapur kecil di pelosok Garut, kisah besar tentang semangat usaha dan pemberdayaan tumbuh setiap hari. Endok lewo bukan sekedar jajanan, tapi simbol ketangguhan ekonomi desa yang kini semakin menggelinding maju. Dari dapur desa, produk ini kini mengisi rak pasar tradisional hingga toko oleh-oleh di Garut dan sekitarnya. Aziz Fardiansyah, Kompas TV, Garut, Jawa Barat. Saudara, di tengah gempuran kedai kopi dengan beragam kreasi rasa, sebuah kedai di kawasan Pasir Salam, Kota Bandung menghadirkan sesuatu yang di luar dugaan. Bukan kopi susu, bukan latte art, tapi kopi yang diberi nama Watermelon Smash. Rasanya menyerupai buah semangka. Penasaran seperti apa? Simak liputan selengkapnya.
Di tengah ramainya industri kopi specialty di Kota Bandung, sebuah kedai kopi di kawasan Pasir Salam menarik perhatian pecinta kopi dengan sebuah menu unik bernama Watermelon Smash. Menu ini menjadi salah satu bestseller di Fugol Coffee karena menawarkan sensasi rasa yang tak biasa, manis, bersih, dan menyerupai potongan buah semangka. Namanya Watermelon Smash. Menu ini menjadi magnet baru bagi pecinta kopi, juga mereka yang baru mulai belajar mengenai dunia perkopian. Dalam dunia kopi, menemukan karakter rasa seperti buah semangka bukanlah hal yang sehari-hari ditemui. Kopi ini tahun 2019, dan waktu itu kita merasakan kenapa ketika kita minum kopi ini ada sensasi seperti makan buah semangka. Rasa yang manis, berair, bersih. Dan mulai saat itu kita memikirkan brand apa yang baik untuk nama si kopi kita ini. Dan ketika akhirnya kita ketemu nama Watermelon Smash, ternyata nama tersebut menjadi berkah. Tidak hanya penikmat kopi berpengalaman, para pemula pun punya cerita mereka sendiri saat mencoba menu ini untuk pertama kalinya. Jujur sih, saya pribadi tuh baru banget lah, masih pemula lah, masih awam tentang kopi. Cuman dengan yang watermelon ini, kalau saya pribadi sebagai pemula gitu ya, ngerasa nyaman banget itu di mulut gitu, dan bisa diterima gitu untuk kita yang masih awal-awal mau coba kopi gitu, tanpa gula, tanpa creamer, tanpa susu. Bahkan, Syasha, pengunjung dari Malaysia, merasakan sesuatu yang berbeda sejak tegukan pertama. Sebenarnya tadi yang karena saya baru rasa itu baru dua suap kan, jadi ini saya rasa macam first thing first yang saya rasa itu acidity-nya tinggi lah, lebih daripada apa yang saya biasa, dan memang terasa fruity-nya tu memang kuat lah bagi saya. Kini Watermelon Smash bisa dinikmati di kedai Fugol Coffee atau dibeli lewat marketplace dengan harga yang masih terjangkau. Dari Bandung, secangkir kopi mengajarkan bahwa rasa bisa membawa cerita. Dan kadang, kejutan sederhana dalam tegukan pertama bisa menjadi pintu bagi lahirnya inovasi baru. Inilah Watermelon Smash semangka dalam rupa kopi dari Fugol Coffee. Aziz Fardiansyah, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Saudara, usai jeda kami masih memiliki informasi menarik dari dunia olahraga. Tetaplah di Kompas Pagi. Saudara, 1.000 lebih atlet Indonesia yang akan berjuang di SEA Games 2025 resmi dikukuhkan Presiden NOC Indonesia Raja Sabta Oktohari Jumat siang di Jakarta. 80 medali emas jadi target utama kontingen yang dipimpin CDM Bayu Joko Sutono di negeri Gajah Putih. Presiden NOC Indonesia Raja Sabta Oktohari didampingi Menpora Erick Thohir mengukuhkan atlet SEA Games secara simbolik Jumat siang di Jakarta. 1.021 atlet akan turun di 49 cabang olahraga. Dari yang semula 996 atlet, penambahan terjadi di detik akhir dengan memberangkatkan atlet anggar, atletik, dan balap sepeda. Menpora Erick kembali menegaskan 80 medali emas jadi bidikan kontingen. Target ini sudah melalui kajian komprehensif dan merupakan jumlah maksimal di tengah efisiensi anggaran. Dan mengirimkan atlet sebanyak-banyaknya untuk meraih medali sebanyak-banyaknya itu. Nah, 80 emas itu ya target. Tapi apakah kita berpuas diri dengan 80 emas atau dengan perak? Enggak, kan kita mau lihat yang terbaik. Jadi jangan dibalik paradigmanya. Justru kita memberikan yang terbaik, kita berbuat yang terbaik untuk
mendapatkan angka yang terbaik. Kalau untuk target saya optimis untuk mendapatkan medali emas. Persiapan untuk kami MMA itu sudah 1 tahun. Beruntungnya kami disupport full sama Pertacami. Usai dikukuhkan, kontingen bertolak menuju Istana Negara untuk dilepas secara simbolik oleh Presiden Prabowo Subianto. Upacara pembukaan rencananya akan digelar pada 9 Desember. Agan Rizky, Bimo Wicaksana, Kompas TV, Jakarta. Kalahkan EVOS Holy di babak Grand Final, tim Dewa United Osiris keluar sebagai kampiun Liga Esports Nasional 2025. Digelar di Balairung Universitas Indonesia, Dewa United yang harus melalui jalur lower bracket menantang EVOS Holy di babak Grand Final turnamen yang berhadiah total 2,1 miliar rupiah. Kejutan terjadi di partai pamungkas pada event yang digagas PB Esports Indonesia dan Garudaku ini. Pada pertandingan berperforma best of 5, EVOS yang lebih diunggulkan mampu menang di game pertama. Namun, anak Dewa bangkit. Usai samakan angka di game ketiga, Dewa memainkan hero Goldland bertipe damage untuk mendominasi sejak awal. Strategi berjalan sesuai rencana. Savage dari Muhammad Iqbal membawa Dewa menang 3-1. Ini saya rasa suatu achievement juga buat Dewa United Osiris yang sudah berjuang sekian lama. Akhirnya di tahun ketiga ke Liga Esports Nasional, Dewa bisa memperoleh gelar juara. Dan tidak lupa saya juga ingin mengucapkan tetap semangat buat EVOS yang 2 tahun berturut-turut sebagai runner-up. Mungkin belum waktunya, tapi saya yakin kalian juga pasti punya kesempatan yang sama di tahun berikutnya. Api Olimpiade untuk Olimpiade musim dingin Milan Cortina secara resmi diserahkan kepada penyelenggara Italia di Stadion Marmer di pusat kota Athena, Yunani. Dari Athena, saudara, api akan dibawa selama 63 hari sepanjang 12.000 km menuju Italia. Selama perjalanan menuju Italia, sebanyak 10.000 pembawa obor dikerahkan. Gagasan estafet api dan obor Olimpiade merupakan hasil kerjasama Yunani-Jerman dan mulai sebelum Olimpiade 1936 di Jerman. Tradisi ini pun berlanjut hingga kini. Olimpiade yang berlangsung di Italia ini akan menampilkan 116 cabang olahraga, salah satunya ski gunung. Ini adalah ketiga kalinya bagi Italia menjadi tuan rumah Olimpiade musim dingin. Today marks a magical moment for all of us as we prepare to return the sacred Olympic flame to Italian soil for the first time in 20 years. To stand here in this historic stadium provides an inspiring reminder of the honor we have been granted and the precious treasure we will carry home with us. Saudara, ayah dan anak tewas dalam kebakaran bengkel mobil di Garut. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda. Tetaplah di Kompas Pagi. Saudara, cuaca ekstrim yang melanda wilayah Sukabumi mengakibatkan banjir dan longsor di beberapa kecamatan di kota Sukabumi. BPBD Kota Sukabumi mencatat ada 15 titik bencana, seperti di Kelurahan Selabatu, Kecamatan Cikole, yakni banjir limpasan yang berdampak pada 11 rumah. Hujan deras dengan intensitas tinggi yang terjadi sejak siang hari hingga sore mengakibatkan banjir di beberapa titik.
Bahkan terlihat dalam rekaman video warga, seorang pengendara motor sempat terjatuh dan terbawa akibat derasnya banjir limpasan ke jalan raya. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sukabumi mencatat ada 15 titik banjir, limpasan, dan longsor. Bencana banjir yang berdampak pada 11 rumah dengan ketinggian air mencapai 60 cm. Luapan banjir yang merata ini akibat aliran sungai meluap dan saluran air warga tersendat akibat sampah. Selain bencana banjir, hujan deras yang mengguyur Kota Sukabumi juga membuat sejumlah titik diterjang longsor. Tapi pas hujan kan jam 12 lebih, besar jam 1 lebih baru air naik. Kira-kira berapa tingginya berapa senti Pak? Ini ada 50 sentian ya? Ya 50-60 lah. 60 senti. Jadi barang Bapak nggak ada yang bisa diselamatkan Pak? Kalau barang sih, ya kalau rapot ini Pak, gimana ya kursi gitu kan, tempat tidur susah. Kalau TV kan di atas, elektronik mah di atas. Sementara itu, petugas BPBD Kota Sukabumi, Sam'an Halomon Lubis, mengatakan akibat hujan deras ini mengakibatkan 15 titik banjir dan longsor. Saat ini penanganan terus dilakukan oleh petugas BPBD, PMI Kota Sukabumi, dan relawan gabungan. Masih dari grup WhatsApp Tanggap Bencana ada 15 titik, ya terutama ini yang kita lakukan evakuasi di Kelurahan Sabatu, RT 5, RW 3 yang terdampak cukup parah. Sisanya kita lagi menyebar tim ke beberapa lokasi. Ini akibat limpasan atau air seperti apa? Dari mana ini air? Ini sebetulnya limpasan dari saluran drainase dan kemungkinan ini tidak ada resapan air. Jadi air tergenang memasuki kurang lebih 8 rumah. Di sini? Ya, 8 rumah. Warga diimbau untuk tetap waspada karena cuaca ekstrim masih terjadi di wilayah Sukabumi. Andris Muhtar, Kompas TV, Sukabumi, Jawa Barat. Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat melakukan penebangan pohon di pinggir jalan di sejumlah titik di jalur provinsi yang menghubungkan Kabupaten Garut dan Bandung. Hal ini dilakukan demi keselamatan pengendara, mengantisipasi pohon tumbang selama musim hujan. Penebangan pohon ini dilakukan pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Dinas Bina Marga yang berkoordinasi dengan Forum Lalu Lintas Kabupaten Garut. Guna menjaga keselamatan para pengendara yang melintas di sejumlah ruas jalan utama penghubung Garut dan Bandung, seperti di kawasan Lebak Jero, Kadungora, hingga perbatasan Garut-Bandung. Penebangan pohon dilakukan terhadap pohon yang berpotensi tumbang dan membahayakan pengguna jalan. Kegiatan untuk hari ini adalah penebangan ranting-ranting pohon maupun pohon yang dipandang dapat membahayakan pengguna lalu lintas supaya pengguna jalan itu nantinya dalam keadaan aman dan nyaman. Berapa titik Pak semuanya? Untuk di ruas batas Bandung Garut ini kemungkinan ada di 3 titik di sepanjang batas Bandung Garut sampai dengan Ciuning. Menjelang Natal dan Tahun Baru, Satlantas Polres Garut dan Dinas Perhubungan melakukan pengecekan jalur nasional Limbangan. Jalur ini menjadi prioritas akibat sering terjadi kemacetan. Pengecekan jalur di sepanjang Jalan Nasional Limbangan yang menghubungkan Garut dengan Tasikmalaya dan Jawa Tengah ini dilakukan menjelang Natal dan Tahun Baru. Di jalur Limbangan ini terdapat beberapa hambatan yang bisa mengganggu kelancaran lalu lintas, mulai dari aktivitas Pasar Limbangan, Pasar Lewo, Pasar Bandrek, hingga kawasan industri Pratama. Selain itu, keberadaan sejumlah persimpangan jalan seperti pertigaan menuju Lewi Goong, parkir sembarangan angkutan umum turut menyumbang kemacetan di jalur Limbangan. Petugas akan melakukan rekayasa kanalisasi dan pemasangan barrier di sejumlah titik lokasi trouble spot.
Ya, hari ini kita akan petakan bersama tim Formulitas, mudah-mudahan kita ada rekayasa lintas yang bisa dimanfaatkan untuk lancar lalu lintas. Yang pertama, yang kedua juga kita akan melakukan upaya rekayasa dalam bentuk merekayasa dengan memasang ya lampu berdasarkan arahan formulitas. Ya, Memang selama ini solusinya gimana, Pak? Ya, solusinya seperti ini. Memang ada kewajibatan beberapa titik. Yang pertama di Limbangan, ya, terutama di depan pasar Limbangan. Ini menjadikan bright spot, tapi hari ini kita akan coba petakan. Mudah-mudahan masyarakat pada saatnya nanti Nataru lancar lah. Saudara Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto menilai status bencana nasional di Sumatera segera diberlakukan. Hasto menegaskan pentingnya langkah serius untuk menangani bencana ekologis yang terus terjadi di berbagai wilayah di Indonesia. Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto pada Minggu siang membuka dan memberikan pengarahan pada konferensi daerah PDIP Jawa Barat di Kota Bandung. Dalam pidatonya, Hasto juga menyinggung bahwa bencana bukan terjadi secara mendadak, melainkan akibat kebijakan yang tidak terkendali, khususnya terkait alih fungsi lahan dan pembiaran praktik ilegal logging. Fenomena kayu-kayu hanyut yang terlihat saat bencana menurutnya menjadi bukti ada aktivitas penebangan yang tidak wajar. Hasto menyoroti bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat yang dinilai memerlukan langkah perbaikan serius secara menyeluruh. Menurutnya bencana ekologis ini terjadi karena penegakan kebijakan yang lemah sehingga alih fungsi lahan dan praktik penebangan liar terus berlanjut. Ia juga menyampaikan bahwa PDIP akan terus mendorong kebijakan yang melindungi hutan dan ekosistem, termasuk moratorium pemanfaatan kawasan hutan lindung. Ya, kita semua melakukan langkah-langkah perbaikan. Fakta-fakta menunjukkan bahwa bencana ekologis ini terjadi akibat kebijakan yang tidak terkendali di dalam alih fungsi lahan, pembiaran terhadap berbagai illegal logging. Dari kayu-kayu yang hanyut pada saat bencana banjir tersebut menunjukkan ada yang tidak beres. Inilah yang kemudian harus kita lakukan perbaikan bersama, langkah koreksi secara menyeluruh. Dari hulunya dari aspek kebijakan dan hilirnya adalah partisipasi dari rakyat untuk menjaga bumi yang kita huni bersama. Hasto menambahkan usulan penetapan status bencana nasional untuk Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat patut dipertimbangkan agar penanganannya dapat dilakukan dengan lebih terkoordinasi dan lebih cepat. Tim Liputan Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Saudara, dengan berakhirnya informasi tadi sekaligus mengakhiri Kompas Pagi episode hari ini. Saya Fida Alatas beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.